Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Diah Astika bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Dan pemirsa, pendidikan ini sangat berdampak besar bagi perkembangan masa depan. Salah satu upaya penting untuk mewujudkan dan juga menciptakan generasi-generasi emas anak bangsa adalah melalui sekolah-sekolah yang terus melakukan inovasi dan juga evaluasi ya untuk perbaikan sistem yang ada agar bisa membentuk karakter peserta didiknya untuk bisa menghadapi tantangan global di masa depan. Salah satunya adalah SMA 1 Muhammadiyah Pekajangan yang hari ini kita akan bahas bersama, dan tentu saja saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama ini kita sapa terlebih dahulu ya. Yang pertama ini kita kehadiran Kepala Sekolah SMA 1 Muhammadiyah Pekajangan, ada Ibu Dr. Randa Dewi Masito. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita yang kedua ini ada Bapak Muhammad Agus Arifuddin SPD. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bu Dewi gimana kabarnya? Sehat, semangat. Sehat ya. Alhamdulillah. Oke, lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini Bu? Yang pertama, kami baru saja melaksanakan beberapa pekerjaan, diantaranya adalah pelatihan, kemudian in-house training, dan juga pelatihan YouTuber bagi peserta didik dalam mengisi liburan. Oke, itu nanti kita bahas juga ya Bu ya. Tapi sebelumnya nih Bu ya, ini untuk menjadikan sekolah Islam benar-benar unggul ya pasti memiliki visi, misi, dan tujuan yang berjangkauan luas dan juga mempunyai formulasi konsepnya nih. Nah, kita ingin mendengarnya terlebih dahulu, seperti apa sih visi dan misi dari SMUHI ini, Bu Dewi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Dewi Masito, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan. Sekolah kami yang sudah berdiri sejak 1 September 1955 dan ini menapaki tahun yang ke-67 dan memiliki satu orientasi visi yang jelas bagaimana kami berproses untuk mengantarkan peserta didik menjadi anak-anak yang islami, unggul, dan kreatif. Jadi visi sekolah kami adalah mengantarkan generasi peserta didik menjadi anak-anak yang islami, unggul, dan kreatif. Kemudian dari visi inilah kami mencoba menguraikan dalam beberapa misi di dalam sekolah kami. Yang pertama dan utama bagaimana kami memperkenalkan, membiasakan, mengoptimalkan pembelajaran dalam bentuk penilaian agama, pendidikan agama Islam yang berbasis pada nilai-nilai karakter dan akhlakul karimah yang menjadi upaya pembiasaan dalam sikap kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang kedua, kami juga menyadari bahwa pembelajaran itu sangat penting, artinya bila berdampingan dengan karakter yang diberikan keteladanan dalam proses pembelajaran antara guru dan peserta didik. Kemudian kami juga mengisi dengan aktivitas keilmuan yang sangat luar biasa banyak, dan bahkan kami juga sudah merintis kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Cambridge dalam pembelajaran program bahasa Inggris. Dan juga kami mengupayakan bahwa anak-anak yang akan kami didik ini pada akhirnya akan menjadi generasi emas yang bisa berkontribusi besar bagi khairunas anfa'hum linas, menjadi agen kebaikan. Di posisi manapun kelak mereka Allah menempatkannya, menjadi agen kebaikan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi umat, bagi negeri ini, bagi bangsa ini, khususnya dalam menghadapi Indonesia emas di tahun 2045 yang akan datang. Wah, luar biasa ya Ibu ya. Oke, Ibu, nanti kita kupas satu persatu ya Bu ya. Itu dia, kita sudah mendengar visi dan misi dari SMA 1 Muhammadiyah Pekajangan ya. Ternyata ya luar biasa, dan sudah disebutkan tadi oleh Bu Dewi tentang, tadi sempat terlewat saya belum menyebutkan ya, bahwa kita hari ini akan membahas persiapan SMUHI ini menuju sekolah Islami kreatif dan unggul ya Bu ya. Islami unggul dan kreatif gitu ya. Oke, Ibu Dewi, sejauh ini sudah berapa sih jumlah siswa yang diterima rata-rata setiap tahunnya? Alhamdulillah, setelah 2 tahun saya menjadi kepala sekolah di SMA itu, pada awal pertama kali
ketika kami terjadi pergantian kepemimpinan itu murid kami 83 di tahun angkatan pertama. Dengan izin Allah kemarin di tahun pertama saya menjadi kepala sekolah menjadi 94 dan alhamdulillah dengan izin Allah juga di tahun kedua kemarin menjadi 134 Mbak Dia. 134 ya. Jadi total peserta didik kami ada 327. Iya, luar biasa ya. Oke, Ibu, kita ingin tahu nih sebelumnya, kita ingin lebih kenal lebih dekat nih dengan Semuhi ini nih Ibu. Apa sih sebetulnya yang bisa membedakan antara Semuhi dengan sekolah yang lain Ibu? Banyak, salah satu diantaranya adalah pembelajaran pendidikan agama Islam dan kemuhammadiyahan yang kami kuatkan, bahkan kami juga sudah menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk proses kelas tahsin dan tahfidzul Quran. Jadi kami sudah 2 tahun ini berjalan, ada kelas unggulan yaitu kelas program tahsin dan tahfidzul Quran, di samping juga ada kelas pengembangan sains atau pengembangan keilmuan. Wow, ini belum apa-apa saya sudah dibuat takjub ya. Oke, kita bergeser ke Pak Agus nih. Pak Agus, kita ingin mendengar suaranya Pak Agus nih sekarang. Iya. Oke, Pak Agus ini kan sebagai kesiswaan ya Pak. Iya. Oke, kita ingin tahu nih kira-kira sejauh ini Semuhi itu sudah mencetak prestasi di bidang apa saja nih Pak? Kalau untuk prestasi, alhamdulillah Semuhi itu dari tahun ke tahun itu selalu menorehkan prestasi. Untuk yang bulan Desember aja ini kita menorehkan prestasi. Yang pertama itu juara dalam Kejurda Tapak Suci Kabupaten Kota Pekalongan, itu meraih sekitar 6 kejuaraan. Kemudian sebelumnya kita di kejuaraan dalam Milad Muhammadiyah di Dasmen kita juga meraih juara kedua, dan sebelumnya kita juga banyak sekali meraih kejuaraan. Yang untuk yang paling di tahun ini adalah kemarin kita meraih juara tingkat Jawa Tengah dalam hal lomba isai. Kita juara kedua isai tentang menelusuri jejak sejarah kota. Nah, kita melibatkan Kota Pekalongan, kita buat vlog, kemudian kita buat presentasinya dan itu online. Alhamdulillah kita dapat juara kedua. Dan sebelumnya juga dalam waktu yang tidak berapa lama, alhamdulillah dari guru kita itu Ibu Rusinah, alhamdulillah dapat juara pengabdian terbaik, guru pengabdian terbaik itu dari dalam rangka Hari Santri yang diadakan oleh Ustadz Adi Hidayat, dan itu mendapat hadiah sekitar alhamdulillah 10 juta, dan itu setiap bulan itu ditransfer sebanyak 1 juta, biasanya setiap tanggal 2, dan itu ditransfer setiap bulan itu selama akhir hayat. Dan banyak prestasi lainnya, Popda, kemudian tadi Kejurda, kemudian lomba-lomba lainnya lah, mungkin kalau disebutkan terlalu banyak itu. Oke, wow, luar biasa sekali ya Pak ya. Semoga nanti bisa mencetak lebih banyak prestasi Amin. lagi ya Pak ya. Amin. Oke, Ibu, kita akan bahas sedikit tentang kurikulum Merdeka Iya. ya, dimana di kurikulum Merdeka ini sekarang ada program P5, Ya. yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menanggapi P5 sendiri Bu, dari Semuhi seperti apa sih Bu? Langkah-langkah yang sudah kami tempuh dalam pembelajaran penilaian P5 itu, yang pertama dan utama kami memberikan kepada anak-anak peluang dan kesempatan untuk memahami tentang nilai-nilai Islam mereka yang menjadi keyakinan. Dan kemudian kami realisasikan juga dalam beberapa program, diantaranya ada program kajian keislaman, kemudian pelatihan kehidupan Islami bagi seluruh warga sekolah, dan juga kami memberikan penguatan dalam pembentukan karakter, khususnya karakter akhlakul kalimah yang diamanahkan dalam kurikulum Merdeka itu, diantaranya adalah 6 perkara yang menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai institusi sekolah. Oke, kalau misal program P5 ini sendiri Bu, apakah sudah mewakili misi dari Semuhi itu sendiri? Secara garis besar mewakili, tetapi kami juga kuatkan dengan beberapa program yang lain. Misalnya saja kami melakukan upaya pendampingan pada saat anak-anak menghadapi bulan Ramadan. Kami kirim mereka menjadi delegasi MUHI untuk menjadi imam di sholat taraweh, menjadi pengisi materi di kegiatan-kegiatan khutbah Jumat dan kegiatan khutbah Idul Fitri. Apakah itu juga diberi pelatihan Bu di sekolah?
Iya, diberi pelatihan. Luar biasa ya. Oke, kita mulai mulai membahas tentang konsep sekolah unggul kreatif, unggul dan kreatif gitu ya, yang ditawarkan ini sebetulnya seperti apa sih? Bagus. Yang pertama, kami menyadari betul bahwa sekolah swasta harus punya titik tolak yang jelas, sehingga ketika masyarakat memberikan satu atensi perhatian kepada kami harus menjadikan itu sebagai peluang. Unggul bagi kami itu tidak sekedar slogan, tetapi kami mengupayakan dalam bentuk kenyataan. Yang pertama adalah unggul dalam memiliki karakter karimah, akhlakul karimah. Karena apa? Karena bagaimanapun juga apa artinya orang yang pintar kalau tidak benar. Jadi kami kuatkan dulu dengan penguatan akhlakul karimah yang dilakukan dengan pemberian pendidikan pelajaran agama Islam, kemuhammadian dan bahasa Arab yang relatif lebih banyak dibandingkan sekolah-sekolah yang lain, Mbak. Jadi kami memberikan 12 jam dalam 1 minggu ditambah dengan pembelajaran tahsin dan tahfidzul Quran 2 jam. Jadi ada 14 jam dalam 1 minggunya. Yang kedua, unggul dalam memberikan pelayanan kepada seluruh peserta didik sehingga kami mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak hanya sekedar, maaf Mbak ya, di dunia yang seperti ini kan perhatian-perhatian orang kadang ada uang, apa yang disayang, tak ada uang, apa yang ditendang. Itu tidak berlaku bagi dunia pendidikan kami. Kami memberikan keunggulan pelayanan secara maksimal kepada siapapun dan kami tidak melihat jenjang apakah dia lahir dan tumbuh besar dari keluarga yang seperti apa. Yang ketiga, kami memberikan kontribusi besar bagi anak-anak untuk bisa melejitkan bakat dan minatnya setelah mereka di SMA maupun pada saat mereka di SMA. Jadi kami kemarin berterima kasih juga bahwa ada kerjasama kami dengan EduPrim, salah satu lembaga pendidikan yang memberikan beberapa fasilitas pengembangan, dan dengan izin Allah 16 peserta didik kami bisa diterima di perguruan tinggi negeri, Mbak. Jadi tidak sekedar unggul dalam dunia yang hanya imajinasi, tetapi kami konkretkan dalam kenyataan, termasuk kami memberikan pembekalan dalam pembelajaran entrepreneur atau kewirausahaan, sehingga anak-anak yang secara akademik itu tidak punya bakat untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, mereka sudah punya kemampuan untuk menjadi entrepreneur sukses yang kelak akan memberikan warna besar bagi dunia pendidikan kami. Oke, wow. Tapi ya, saya selalu takjub dengan jawaban Bu Dewi ini ya, sungguh sangat wow gitu ya. Oke, Ibu, tadi sempat disinggung juga ya barusan tentang mempersiapkan peserta didik menuju dunia setelah SMA gitu ya. Bisa itu perguruan tinggi atau mungkin dunia kerja bahkan ya Bu ya. Untuk mempersiapkan itu sendiri Bu, untuk siswa-siswa biasanya diberi bekal apa sih? Kalau untuk melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi negeri maupun swasta favorit, kami memang bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti EduPrim. Kemudian kami juga melakukan uji pemetaan kompetensi anak, kemudian kami meletakkan posisi mereka pada jurusan-jurusan yang mereka kehendaki. Kemudian untuk yang keterampilan, kami memang memberikan beberapa kegiatan eskul yang nanti Pak Agus juga bisa menceritakan, yang bagaimana mereka akan memiliki bekal termasuk dalam kegiatan sinematografi, Mbak. Ini yang luar biasa, anak-anak yang berkreatif di bidang itu bisa setelah selesai dari itu kuliah atau tidak, mereka sudah bisa moto apa-apa kalau urusan-urusan untuk pengantin gitu loh. Ya, terus kami juga memberikan pembekalan di bidang tata boga sehingga anak-anak juga punya bekal untuk bisa mengembangkan diri. Dengan model yang sederhana mereka bisa membuka rumah makan, dunia kuliner dan sebagainya. Oke, kita menuju Pak Agus nih, Pak Agus sekarang ya. Pak Agus tadi sempat disinggung nih beberapa ekstrakurikuler gitu ya. Kita ingin tahu nih ekstrakurikuler apa aja sih yang ada di Semuhi, Pak? Kalau disebutkan ekstrakurikuler di Semuhi atau SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan itu eskulnya seabrek. Saya hitung itu ada sekitar 23 eskul. Ada eskul tentang kaitannya dengan agama, ada pelatihan seperti pelatihan jenazah, pelatihan mubarek, tilawah, ada yang kaitannya dengan life skill, PMR, pramuka, tata boga, kaitannya dengan olahraga, basket, bola voli, futsal, sepak bola, badminton. Nah, dan kemarin kita badminton aja juga alhamdulillah juara 2 tingkat kota Pekalongan yang diadakan di gedung di Medono itu ya. Kemudian juga ada eskul yang lain yang mungkin termasuk di seni juga banyak, ada gamelan atau karawitan, ada angklung, kemudian ada padus,
kemudian tadi ada sinematografi, dan alhamdulillah kita tiap tahun itu memproduksi film pendek ya. Untuk bulan kemarin, mungkin 1 bulan yang kemarin, kita membuat film kaitannya dengan apa ya, limbah batik Pekalongan ya. Jadi ada. Bagus, kita akan bahas setelah ini ya Bagus. Oke, siap. Karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Bersama saya Diastika di Expose, lebih dekat, lebih santai, dan kita juga masih bersama dengan para narasumber kita nih ya. Tadi sempat terpotong nih Pak Agus ya. Kita masih bersama Pak Agus dan juga Bu Dewi. Oke, Pak Agus, tadi kita Pak Agus sudah sempat menyinggung tadi memproduksi film pendek. Boleh Pak diceritakan apa itu Pak? Ya, kemarin kan ada share-sharean itu dari MKKS kaitannya dengan lomba tata kelola ruang ya, film pendek. Ya, kita karena di SMA Muhammadiyah itu punya lab seni budaya dan film, katakanlah itu seperti bioskop mini. Nah, kita manfaatkan fasilitas seperti itu, dan kita akhirnya membuat film pendek ya, kaitannya dengan lomba tata kelola ruang. Kemudian kita anak-anak itu survei dulu ke tempat-tempat pembuangan limbah batik seperti di Setu, kemudian di bawah jembatan Grogolan dan tempat-tempat lain. Kemudian saya survei, kemudian membuat naskahnya, dan akhirnya naskah itu jadi kita buat menjadi produk film pendek. Kita kasih judul lomba tata kelola ruang itu dengan judul Planologi Kali Sotong, karena planologi itu kan plan ya, perencanaan untuk membuat Sungai Pekalongan itu mbok jangan seperti Kali Sotong itu hitam terus bau atau kali banger gitu loh. Nah, itu kita buat. Dan kemarin kita juga ada pelatihan YouTuber Mbak. Pelatihan YouTuber, kita undang 2 narasumber, satu itu Mas Bambang, itu kaitannya dengan penguasaan konten kreator ya. Kemudian kita undang dari YouTuber Pekalongan yaitu Mas Sandi Sorjan, dan kita laksanakan bulan ini, Desember kemarin ini, pas liburan ya, pas hari minggu kedua itu. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Dari situ kita berharap setelah pelatihan ada SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan atau semua itu bisa membuat kayak sketsa film gitu loh, film pendek kayak gitu, kaitannya dengan kearifan lokal ala Pekalongan gitu Mbak. Gitu. Oke, untuk pelatihan YouTubernya sendiri Pak, bagaimana antusias para siswa? Alhamdulillah, walaupun di sela-sela liburan ya, kita tetap mengadakan, dan alhamdulillah banyak diikuti perwakilan kelas, kemudian dari panitia itu dari Eskul Sinemanya, kemudian dari IPM, dan alhamdulillah itu diikuti banyak siswa. Ya sekitar 60-an lah itu. Karena jumlah ruangannya memang daya tampungnya 60-70 lah. Oke, saya penasaran ya, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, saya penasaran nih, kira-kira untuk produksi dari film-film pendek atau misal tadi sempat disebutkan sinematografi juga, kira-kira seperti apa sih Pak produksinya bersama anak-anak ini? Apakah kira-kira guru mengarahkan gitu, kemudian anak-anak yang mengeksekusi, atau seperti apa? Kalau di SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan itu memang ada Eskul Sinema, dan itu berjalan setiap minggu sekali. Biasanya karena kita 5 hari sekolah ya, atau 5 hari kerja, itu diadakan di hari Sabtu, dan kita mengundang itu pelatih luar sama pembina dalam. Ya, pelatih luar itu nanti kita mengundang siapa yang berkompetensi di bidangnya, dan pelatih dalam juga kita punya satu guru yang mungkin juga ahli di dalam bidang itu, yaitu Pak Arif Albir. Ya, dan kemarin juga tidak berapa lama setelah kita buat film Planologi Kali Sotong, kita juga buat vlog ya, kaitannya dengan menelusuri jejak sejarah Kota Pekalongan. Kita ke Petung, kita ke Monumen 45, kemudian di Masjid Syuhada ya.
kita ngambil itu kaitannya juga lomba lagi, yaitu dengan lomba keberagaman beragama. Jadi dengan tujuan moderasi keberagaman beragama, dengan vlog seperti itu bisa menguatkan jalinan jalinan kebersamaan antar suku, agama dan lain sebagainya. Dengan vlog menurut jejak sejarah itu bisa menghormati jejak-jejak sejarah para pahlawan yang dulu memperjuangkan. Dalam rangka menguatkan semangat ukhuwah watoniyah, cinta tanah air kebangsaan. Oke, kita lanjut lagi nih, kita ke Bu Dewi sekarang ya. Bu, apa sih sebetulnya Bu yang melatar belakangi gitu ya SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan ini menerapkan sekolah yang unggul, Islami, unggul dan kreatif? Ya, berawal dari suatu peristiwa dan saya amati karena saya sudah 32 tahun menjadi guru di situ, saya bisa mengambil satu pembelajaran bahwa Islam memberikan satu pesan yang sangat luar biasa, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah, bahwasanya Allah akan memberikan derajat yang lebih kepada orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Berlatar belakang itulah kami bersama-sama dengan pimpinan sekolah dan majelis didasmen pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan. Kemudian pada saat saya menjadi kepala sekolah itu, saya mengupayakan bahwa sekolah tidak hanya menjadi agen pencetak ijazah, tetapi sekolah mampu memberikan penguatan-penguatan karakter yang menjadi bekal bagi anak-anak untuk hidup dimanapun posisi dan keadaannya. Baru kemudian setelah penguatan akidah dan pembentukan akhlakul karimah, karakter itulah kami mencoba bersama-sama bekerja dengan beberapa lembaga pendidikan yang lain untuk mengoptimalkan pembentukan nilai-nilai keilmuan pada anak-anak yang memungkinkan bahwa SMA ini bukan sekolah terminal tetapi sekolah yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, Mbak. Jadi kami upayakan semampu mungkin, sebisa mungkin untuk bisa mempersiapkan anak-anak siap bekerja dan juga siap melanjutkan ke perguruan tinggi yang lain gitu. Oke, luar biasa. Oke, kalau itu kan tadi latar belakang ya, sekarang untuk mewujudkan hal tersebut, kira-kira sejauh ini strategi seperti apa sih yang sudah diterapkan? Ya. Setelah kami mengupayakan dengan beberapa strategi dan langkah-langkah, tadi saya sudah matur Mbak Diah, hasilnya pengumuman kelulusan tahun kemarin kami lulus 100% dan alhamdulillah kenaikan yang sangat luar biasa. Satu, dari anak-anak yang diterima di perguruan tinggi negeri yang biasanya hanya 4, 5 itu sampai 16. Terus yang kedua, animo masyarakat untuk menitipkan dan menyekolahkan anak-anaknya di SMA Muhammadiyah itu luar biasa, Mbak. Jadi dari 94 menjadi 134. Itu kan jumlah yang cukup signifikan yang memberikan satu penguatan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada kami untuk eksis. Ya. Oke, ada tambahan mungkin dari Pak Agus? Ya, untuk kaitannya dengan SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan, kaitannya dengan Islami, mungkin dari kita sudah mencoba untuk menerapkan pola hidup Islami, yaitu setiap pagi kita dari mungkin pimpinan, dari Bapak Ibu guru, kemudian piket, kemudian BK dan sebagainya itu selalu standby jaga untuk setiap siswa yang masuk kita kasih senyum, salam, sapa, sopan santun gitu loh. Itu salah satu untuk kebiasaan Islami gitu loh. Dan kaitannya dengan banyak siswa kita yang lulus kemudian masuk perguruan tinggi, itu ada yang masuk IPB, ada yang masuk UNES, ada UNS dan mungkin yang lain. Itu banyak sekali karena kita punya program eligible gitu loh. Eligible itu kira-kira mungkin ada 10 siswa yang satu kelas itu pandai, kemudian ingin melanjutkan, ya kita kasih program eligible, kemudian kita kerjasama dengan Eduprim gitu loh. Sehingga banyak siswa yang masuk ke perguruan tinggi, dan target kita untuk yang akan datang kalau bisa ya 50% dari siswa kita itu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, terutama kalau bisa ya yang negeri itu tadi gitu. Oke, kita ke budaya lagi nih. Salah satu kunci utama sekolah unggul adalah keunggulan dalam program dan pelayanannya. Ya, sejauh ini program dan bentuk pelayanannya seperti apa sih? Kita tadi mungkin sempat disinggung-singgung sedikit, boleh kita rinci lagi bahas. Ya, oke. Pelayanan yang kami berikan adalah pelayanan yang berbentuk memanusiakan manusia.
dalam arti bagaimana syariat Islam sebagai suatu keyakinan itu tidak hanya dalam bentuk wacana tetapi kami aplikasi dalam keseharian, termasuk kami memberikan beasiswa ta'awun kepada peserta didik yang secara ekonomi kurang mampu, dan kami juga menjalin kerjasama dengan alumni yang alhamdulillah tahun ini ada 46 peserta didik kami yang mendapatkan dana ta'awun dari para alumni yang berkontribusi besar. Kemudian yang kedua, kami berharap bahwa anak-anak yang kami didik itu tidak hanya sukses secara duniawi tetapi mereka juga sukses secara agama, secara dunia, dan secara keakhiratan. Mereka bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas yang tadi saya sampaikan itu. Jadi kontribusi besar tidak hanya sekedar pabrik ijazah, tidak hanya sekedar mereka sukses secara akademis, tetapi mereka juga bisa menjadi motivasi dan memberikan kontribusi besar kebaikan, kemaslahatan dimanapun kelak Allah menempatkan mereka di posisinya. Jadi kami upayakan yang seperti itu dan kami tanamkan tiap waktu, termasuk bagaimana anak-anak akan memberikan reward, diberikan reward penghargaan ketika mereka bisa melakukan seperti kemarin program pesantren Ramadan kami, betapa masyarakat sangat mengapresiasi Mbak Dia. Karena apa? Murid-murid kami, saya sampai menangis ketika menjadi salah satu jamaahnya yang muridnya itu jadi imamnya Mbak. Jadi betapa luar biasa mereka yang bisa memberikan kontribusi besar walaupun mereka masih dalam posisi peserta didik kelas 2, kelas 11. Jadi itu yang kami ikhtiarkan, bagaimana sekolah Muhammadiyah ini tidak hanya sekolah yang berada dalam forum sekolah pinggiran, tetapi sekolah yang mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, bagi umat khususnya, untuk memberikan kepercayaan dan amanahnya bersama dengan kami, bergandengan tangan dengan kami, mengantarkan mereka menjadi generasi terbaik. Generasi terbaik bagi keluarganya, menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata, penerang jiwa bagi kedua orang tuanya. Generasi terbaik bagi umat dan masyarakat, khususnya menjelang menuju Indonesia di abad emas 2045 ini. Oke, ada tambahan mungkin Pak Agus? Saya tambah sedikit saja, mungkin kelebihan kita daripada sekolah-sekolah lain. Kalau sekolah lain mungkin tadi umum ya, kita di SMA Muhammadiyah 1 Pegajangan di Pekalongan itu ada penguatan nilai-nilai Islami gitu ya, nilai-nilai Islami itu bisa kita dapatkan. Yang pertama dari mungkin pelajaran Ismuba, Islam, Muhammadian, bahasa Arab, dan kita ada tambahan akidah, akhlak ya. Dan untuk program kita ada 4 kelas, itu mungkin kalau kelas 10 tidak ada penjurusan, tapi kita ada penjurusan tapi bayangan Mbak, karena kita kerja dengan Eduprim untuk mengetahui bakat minat siswa, pemetaan itu secara tidak langsung. Nanti ada TAFIS, ada sains, ada IPS, ada seni gitu. Nah untuk yang TAFIS itu di kurikulum itu kalau di pelajaran Al-Quran ada adasinya sekitar 2 atau 4, itu khusus yang TAFIS itu sekitar ada 12 jam setiap minggunya. Nah, itu kalau ada mungkin anak yang mondok kemudian mau melanjutkan di SMA, SMP-nya mondok mau melanjutkan SMA, kami masih bisa menerima dengan senang hati. Kemudian kalau ada pindahan dari pondok juga kita masih bisa kita masukkan ke TAFIS-nya itu. Jadi ada pilihan lah yang mungkin sama-sama menariknya sesuai dengan kemampuan siswa, sesuai dengan bakat minat siswa. Oke, Bu. Ini saya melanjutkan dari penjelasannya Pak Agus ya Bu, untuk pengembangan metodologi pembelajarannya sendiri masing-masing. Jadi anak mungkin sudah memilih ini minat saya nih, saya di sini. Kira-kira seperti apa Bu untuk metodologinya sendiri guys? Yang pertama, setelah pemetaan itu ada hasilnya, kami tindak lanjuti dalam kelas, kemudian kami berikan mereka muatan-muatan yang memungkinkan mereka berkembang secara kontributif. Jadi Bapak Ibu guru yang menjadi wali kelasnya juga saya pilihkan, disesuaikan dengan potensinya. Misalnya kalau kelas IPS, otomatis kami kuatkan dengan wali kelas yang berlatar belakang guru bidang bahasa. Kemudian kalau sains, kami juga kuatkan dengan latar belakang dari guru bidang sains yang pertama. Terus yang kedua, kami berikan mereka kemampuan untuk bisa mengembangkan diri dalam bentuk penambahan-penambahan di kegiatan eskul. Termasuk kami juga membuka kelas eskul dalam bentuk
IT Pak ya. Dalam bentuk IT karena tuntutan kehidupan dan juga ketertarikan anak-anak yang sangat besar, dan kami juga melakukan pendampingan mana yang boleh dan mana yang tidak dari sisi akademis Mbak. Jadi anak-anak usia-usia seperti kan lebih percaya dengan guru daripada orang tua. Lah kami upayakan mereka akan memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada anak-anak, sehingga proses-proses yang kami jalani selama 3 tahun itu tidak hanya meninggalkan bekas dalam bentuk ijazah, tetapi meninggalkan bekas dalam bentuk karakter dan penguatan nilai. Luar biasa ya. Oke Ibu Dewi dan Pak Adis, kita akan lanjut lagi ya setelah jeda pariwara berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, kembali lagi di Expose lebih dekat lebih santai. Kali ini kita masih bersama narasumber kita, tapi ini ada pergantian pemain ya. Di sini kita kehadiran Humas SMA 1 Muhammadiyah Pekajangan, ada Pak Didi Ahmad Setiawan Esos. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Tenang saja Pak, santai. Kita artinya ngobrol-ngobrol santai ya. Oke, tadi sempat terpotong ya Bu ya. Tadi kita sudah singgung masalah pelayanan nih Bu. Sekarang kita ingin tahu nih kira-kira fasilitas dan sarana prasarana dari Sumuhi ini apa saja sih Bu? Fasilitasnya sangat lengkap Mbak Dia, karena sekolah kami itu punya ruang kelas yang cukup representatif. Kemudian 6 laboratorium juga berfungsi dengan baik. Ada laboratorium IPA, itu ada fisika, kimia, biologi, bahasa, IT, kemudian budaya dan seni. Kemudian juga laboratorium PAI ada, kemudian juga masjid yang cukup representatif bagi penguatan nilai-nilai keislaman anak-anak, dan kami juga lapangan yang di depan sekolah yang insya Allah juga sangat bermanfaat bagi pengembangan kegiatan olahraga. Di samping itu juga kami punya fasilitas seperti misalnya yang ada sekarang di Jalan Sumatera, yang nanti mulai tahun 2023 itu akan kami fungsikan menjadi ruang kelas tambahan ketika murid-murid kami membutuhkan kegiatan-kegiatan praktikum yang lain. Oke, luar biasa ya. Oke, sekarang kita ingin mendengar suaranya Pak Didi nih. Oke Pak Didi, kita bicara tentang sesuatu yang direncanakan ya, target kegiatan atau barangkali program yang sudah mulai dicanangkan untuk dilakukan di 2023 nanti ini Pak. Kira-kira apa aja nih Pak? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi sebenarnya sudah disampaikan semuanya oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga oleh Pak Agus Arifuddin selaku Wakil Kesiswaan. Semuanya tadi sudah gamblang bahwa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan Pekalongan sudah terprogram dari semester awal, semester ganjil sampai nanti semester genap. Semuanya sudah, tadi diantaranya adalah kaitannya dengan masalah lomba-lomba, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agus, dan juga ada beberapa kegiatan yang misalnya ada IHT, in-house training, itu untuk guru-guru, dan kemarin juga sudah kita laksanakan seperti itu. Oke, Pak Didi, saya penasaran nih, kalau humas di sekolah itu biasanya lebih bertugasnya tuh ngapain aja nih Pak? Oke, yang namanya humas itu ya kalau kaitannya dengan sekolah otomatis mengabarkan atau memberitakan hal-hal yang positif terkait dengan sekolah, terutama sekolah SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan Pekalongan. Itu kan nanti bisa kita lakukan melalui beberapa cara. Yang pertama dengan medsos, apalagi ini kan sebentar lagi sudah mulai PPDB, dan SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan Pekalongan ini kan sudah buka PPDB dari mulai awal Desember tanggal 1 kemarin untuk gelombang pertama ya, dan ini nanti untuk awal
Februari Bu ya. Sampai 31 Januari Iya. kami memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin menitipkan putra-putrinya ke kami dengan penghargaan 30% diskon UPM, Mbak. Hargaan 30%. Ya. Diskon uang persyarikatan Muhammadiyah atau istilah dulu sering disebutnya uang gedung. Iya. Jadi ada semacam keringanan di setiap gelombangnya. Untuk tadi gelombang pertama seperti itu. Terus yang Keringanan kedua, 30%. ini ada anak-anak yang sudah mau lulus di kelas 12 itu yang hasil dari dana alumni itu kan bisa menempatkan setelah mereka lulus kami gantikan lah peserta didik yang daftar di awal-awal dari keluarga kurang mampu itu kami perhitungkan yang pertama. Jadi kesempatan peluang untuk mendapatkan beasiswa prestasi atau beasiswa dari keluarga kurang mampu itu menjadi perhatian ketika mereka mendaftar di gelombang pertama, Mbak. Biasa ya. Oke, tapi nih Pak Didi, saya penasaran juga nih, kita ingin tahu ya agar pemirsa di rumah juga mengetahui nih sistem rekrutmen siswa atau penerimaan peserta didik baru Ya. di SMUHI sendiri tuh seperti apa sih Pak? Ya, kita ada dua sistem untuk penerimaan peserta didik baru. Yang pertama yaitu melalui jalur prestasi, kemudian yang kedua melalui jalur reguler. Ya, jalur prestasi itu ya tentunya anak-anak tadi kita kasih kesempatan di gelombang yang pertama biasanya untuk bisa masuk ke jalur-jalur yang prestasi. Misalnya tadi untuk jalur-jalur prestasi ada beberapa keringanan, misalnya kalau yang secara umum 30% itu tadi. Kemudian yang berikutnya mungkin dengan kebijakan dari pimpinan Dikdasmen atau mungkin dari sekolah nanti ada kebijakan-kebijakan yang lain atau keringanan-keringanan yang lain, misalnya terkait dengan SPP, kemudian terkait dengan UPM tadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya jalur umum tadi. Jalur umum ya siapa saja bisa masuk ke SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan dan kita bebas zonasi. Ya seperti itu. Kami juga memberi penghargaan dari keluarga kader Muhammadiyah untuk mendapatkan fasilitas beasiswa kader, Mbak. Yang nanti kan kami dampingi sampai mereka lulus sehingga nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi Muhammadiyah melalui jalur kader itu. Boleh Bu Ya. dijelaskan apa itu Bu, beasiswa kader itu Bu? Beasiswa kader itu beasiswa yang diberikan kepada anak-anak satu dari latar belakang keluarga Muhammadiyah yang memiliki kontribusi besar bagi keaktifan mereka apakah di organisasi IPM ataukah di organisasi Kepanduan Hizbul Waton ataukah di Tapak Suci yang mereka sangat eksis. Dan kemudian setelah mereka lulus dari MUHI pun aktivitas itu tidak berhenti sehingga mereka mendapatkan peluang dan kesempatan dari perguruan tinggi Muhammadiyah dimanapun di Indonesia selain dari program tahfidz. Ya, wah, luar biasa ya. Oke, kita lanjut lagi ya Ibu ya. Menurut Bu Dewi nih Bu, tantangan untuk para tenaga pendidik dan pihak sekolah gitu ya Bu ya di era digital seperti sekarang tuh seperti apa sih? Yang paling besar adalah dunia digital yang tidak bertanggung jawab, yang memberikan beberapa problem tanpa penyelesaian. Itu tantangan terbesar. Kemudian yang kedua adalah minat yang kurang begitu kompeten anak-anak dalam mensikapi proses pembelajaran, sehingga karena dunia digital yang lebih menarik mereka bisa memberikan jawaban yang cepat tanpa mereka melalui proses-proses yang itu kami ingin hindarkan, karena bagaimanapun juga penguatan karakter untuk menjadi seorang manusia yang tangguh itu adalah manusia yang menjalani hidup itu dengan proses-proses yang sewajarnya. Ya. Ada tambahan mungkin Pak Didi? Ya tentunya seperti yang tadi Ibu Dewi sampaikan, dan kita kan tadi di dalam sekolah kita kan sudah punya visi dan misi ya, kaitannya dengan sekolah yang Islami, unggul dan kreatif ya. Kita kan menginginkan anak-anak kita itu ya nantinya setelah lulus lebih berakhlak mulia, kemudian kaitannya unggul juga lebih berprestasi, dan kreatif tentunya mereka bisa lebih mengembangkan potensinya, bisa mengeksplor potensinya kalau mereka kemudian sudah lulus dibandingkan dengan kalau mereka sekolah dengan sekolah-sekolah yang lainnya seperti itu. Oke Bu Dewi, kali ini kita akan mengetahui nih Bu, seperti apa caranya agar seimbang gitu Bu antara
bagaimana anak-anak bisa tetap menjalankan ketentuan-ketentuan sesuai dengan syariat Islam gitu ya, tetapi juga mereka tetap tidak ketinggalan iptek gitu Bu. Ya, oke. Karena prinsip kami juga menseimbangkan antara ilmu pengetahuan iman dan takwa dan berdampingan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kami buka dialog, Mbak. Ketika mereka mendapati satu permasalahan, kami dialog dan kami tidak pernah melakukan justifikasi. Ketika kami berikan mereka beberapa kandungan-kandungan tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang kajian-kajian syariat, kami juga pahamkan betapa ilmu pengetahuan itu mendapat penghargaan yang sangat tinggi, sehingga kami harapkan mereka juga tidak gaptek dalam arti gagal teknologi, tidak memahami itu, tetapi mereka juga punya kekuatan syariat yang kuat, sehingga mereka akan menjadi pribadi yang ulil albab, pribadi yang kokoh dalam akidahnya, kuat dalam syariahnya, sehat jasmani rohaninya, dan berkontribusi besar dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Jadi silahkan bergabung dengan SMA Muhammadiyah 1 Pekajang di Pekalongan dalam proses penerimaan peserta didik baru di tahun pelajaran 23-24 ini dengan satu orientasi visi sekolah kami, Islami, unggul, dan kreatif. Insya Allah akan menjadi kontribusi besar bagi kedua orang tuanya, bagi masyarakat, dan juga bagi negara kita, Republik Indonesia. Luar biasa ya. Oke, menurut Pak Didi sendiri nih Pak, seperti apa nih Pak? Agar seimbang peserta didik bisa tetap menjalankan nilai-nilai agamanya, tetapi juga tetap tidak tertinggal Ya, baik. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kita selalu melakukan pembiasan-pembiasan yang baik dari mulai senyum, salam, sapa, kemudian ada sholat berjamaah, kemudian ada kajian-kajian keislaman. Misalnya kalau setiap hari Jumat itu kan untuk yang putra kan kegiatan sholat berjamaah, kemudian yang putri itu ada kegiatan kajian fikunisa. Kajian Indonesia itu ya berkaitan fikih-fikih yang membahas masalah khusus tentang perempuan seperti itu. Kemudian beberapa dari mereka kan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agus, ada pelatihan semacam mubalek hijrah. Lah nantinya itu kan setiap nanti menjelang bulan puasa atau di event-event tertentu kita terjunkan mereka di beberapa masjid yang masih ada jaringan Muhammadiyah untuk menjadi imam di sana sekaligus ngisi kultum atau mungkin juga khutbah juga seperti itu. Dan untuk kegiatan sholat Jumat pun untuk khutbah dan khotib dan muadzin juga dari siswa semuanya. Jadi dari itu harapannya walaupun teknologi itu semakin canggih, akan tetapi mereka tetap kita kasih fondasi yang kuat seperti yang tadi Ibu Kepala sampaikan seperti itu. Untuk menjawab tantangan di era global seperti sekarang ya Pak ya, pembentukan karakter seperti apa sih yang cocok untuk diterapkan kepada peserta didik gitu? Mungkin barangkali sekolah-sekolah lain juga ingin mencontoh. Ya, tadi juga sudah disampaikan sih sama Ibu Kepala Sekolah ya. Jadi untuk pembentukan karakter kita itu supaya bisa menangkap atau memfilter hal-hal yang negatif dari IT yang semakin canggih ini. Jadi kita berikan pemahaman kepada mereka yang sekiranya mana yang lebih penting untuk kebutuhan mereka, mana yang tidak harus dilakukan, dan setelah itu setiap dalam proses pembelajaran pun kita kan setiap guru mapel selalu mengingatkan kepada peserta didiknya untuk tadi yang kalau kita kaitkan dengan program dari pemerintah kaitannya dengan P5 tadi, itu sebenarnya SMA kita sudah menerapkan itu sebenarnya jauh-jauh hari sebelumnya seperti itu. Jadi yang penting dalam proses pembentukan karakter itu yang kami lakukan adalah yang pertama memberikan ruang kepada mereka untuk eksplor dan berdiskusi. Kami para ibu bapak guru di situ adalah orang tua kedua, sehingga mereka ada kepercayaan, ada kesungguhan, ada kejujuran. Yang kedua, kami membiasakan
kehidupan Islami bagi seluruh warga sekolah, dan yang paling penting lagi Bapak Ibu dan seluruh sivitas akademika adalah orang-orang yang perlu menjadi keteladanan bagi peserta didik. Insya Allah dengan cara seperti itu kami juga membiasakan untuk memberikan 3 kata dalam kehidupan mereka: terima kasih, mohon maaf, matur nuwun, dalam satu proses pembelajaran, sehingga kami sangat berharap bahwa anak-anak yang kami didik itu bukan sekedar anak yang sukses dalam urusan dunia, tetapi mereka juga sukses dalam urusan agama dan sukses dalam urusan akhirat. Bahasa kami yang paling penting adalah menjadi waladun sholeh yatulahu, seperti teladan terbaik kita 15 abad yang lalu menyampaikan, idza mabta ibnu adam ingqata'a illa min salasin. 3 amal anak Adam yang tidak pernah terputus-putus pahala kebaikannya. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga kami mencoba mengupayakan, menguatkan bagi orang tua menjadi anak-anak yang soleh solihah, yang insya Allah akan menjadi qurratu a'yun, penenang jiwa bagi mereka. Oke, Ibu, ini tidak terasa ya waktu kita sudah hampir habis. Terakhir Bu, mungkin pesan-pesannya untuk mungkin para tenaga pendidik atau bahkan peserta didiknya atau untuk masyarakat, silakan Bu. Ya, yang pertama kepada seluruh masyarakat, kalau berharap untuk keberkahan hidup dalam urusan agama, dunia dan akhirat, bergabunglah bersama SMUHI. Insya Allah anak-anak panjenengan akan melampaui masa remajanya dan masa SMA-nya dengan selamat. Dan yang kedua, kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah kami, jadikanlah itu adalah media ibadah yang tidak hanya dalam bentuk rupiah, tetapi akan menjadi kehidupan yang bil barokah. Dan kepada seluruh peserta didik kami, jadilah kalian menjadi huroba, orang-orang yang siap dengan segala perubahan, tetapi kokoh dalam iman dan Islamnya, menjadi pribadi yang kuat dalam akidah, ihsan dalam ibadah, ikhlas dalam beramal, sehat jasmani rohani, dan mampu menjadi kontribusi besar bagi seluruh umat di penghujung kehidupan ini. Luar biasa ya. Ini sepertinya saya mau menawarkan Pak Didik juga sudah terwakili gitu ya, karena durasi kita juga sudah habis ternyata. Dan sayang sekali ya Ibu Bu Dewi dan juga Pak Didik, kita waktunya sudah habis, dan mungkin kita nanti bisa lanjut lagi di lain kesempatan. Terima kasih, banyak untuk sudah hadir di Expose hari ini. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita hari ini bersama dengan SMA 1 Muhammadiyah Pekajangan ya. Saya berkali-kali dibuat takjub oleh jawaban-jawaban dari kepala sekolahnya, sungguh luar biasa. Semoga cukup menginspirasi dan juga bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Mungkin itu saja Expose hari ini. Saya Diah Astika dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.